percetakan kardus bisa menjadi salah satu ide bisnis yang tidak banyak terpikirkan oleh banyak orang. Padahal, peluang usaha ini bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah. Azwar Anas, seorang wirausaha, berusaha menangkap peluang itu. Untuk saat ini, kebutuhan packaging atau kemasan produk makanan dan juga minuman yang menarik terus meningkat seiring bertumbuhnya jumlah wirausaha di Bengkulu. Hal itulah yang membuat produk kemasan kardus banyak dicari untuk menambah daya tarik produk. Nah, jadi awal mulanya kita dulu mengelola namanya Rumah Sentra Kemasan di binaan dari Dinas Pertanian. Lokasinya kalau di Bengkulu ini ada di Jalan Surabaya dekat Danau Dendam. Nah, kemudian setelah itu, karena itu binaan, saya sempat mengelola itu kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah itu karena itu binaan di bawah Gapoktan ya, gabungan kelompok tani, jadi itu mau diambil alih, jadi akhirnya kita buka sendiri di rumah. Nah, kenapa kardus? Ya setelah kita lihat juga banyak kawan-kawan UMKM yang memang untuk kemasan kardusnya harus order di luar. Jadi benar, jadi kita juga ikut membantu biar bagaimana mereka bisa memperoleh kemasan dengan harga yang cukup kompetitif, dengan minimal ordernya juga dengan yang nominal sedikit. Kalau di luar mungkin dia harus 1.500 ya. Kalau kita kalau polanya belum ada di kita atau dicetak itu minimal 100 piece. Nah, kalau pola dusnya ada di kita itu tanpa minimal. Kawan-kawan UMKM kayak PMP, oleh-oleh itu bisa beli pisan karena polanya di kita sudah ada. COVID-19 yang melanda hampir sebagian besar belahan dunia berdampak terhadap pelaku usaha. Namun, tidak bagi Azwar Anas. Usaha rupa kardus dan kemasan yang dirintisnya sejak 2019 pada masa pandemi justru mendatangkan berkah bagi dirinya. Ya, kita rekrut tim, karena saya juga sebenarnya kurang bisa desain. Jadi itu tadi kembali di awal kan kita suruh ngelola rumah kemasan itu, kita hanya manajemen dulu. Jadi tim, terus baik desainer, kawan-kawan finishing, itu kita cari sendiri dan kita gaji sendiri gitu. Jadi memang murni manajemen putaran cash flow dari kegiatan itu gitu. Jadi kita hire orang kayak gitu. Jadi ya pas di sini pun seperti itu. Pas kita buka di sini ya kita hire ibu-ibu yang memang bisa untuk bantu tim support kita seperti itu. Terus cari lagi desainer, cari lagi tempat cetak, tukang sablon kan seperti itu. Anas banyak belajar dari konsumen terkait mengenai desain dan juga model kemasan kardus yang akan dibuatnya. Dibantu petugas grafis, hampir 50% desain yang dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. Lainnya, melihat model terkini di media sosial. Kawan-kawan UMKM mau bentuk pola sendiri, mungkin dia ngelihat di toko online atau dia ngelihat di mana kan, atau contoh dari provinsi luar ketika dia dapat oleh-oleh, oh ini bagus nih, pengen untuk jadi produk dia, dan kita sudah bisa itu. Jadi terkadang kita mau kembangkan desain juga itu sebenarnya kami pelaku usaha ini juga belajar dari konsumen sebenarnya. Jadi konsumen juga bawa desain yang baru kadang kan, jadi kita belajar juga akhirnya. Jadi banyaklah contoh-contohnya jadinya di sini yang udah kita buatkan.
Berkat kegigihannya, usaha yang digeluti Anas dan istri bersama 11 orang karyawannya di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu terus berkembang. Hampir sebagian besar pelaku UMKM di Bengkulu, instansi atau lembaga menggunakan jasa pembuatan packaging atau kemasan kardus, makanan dan minuman, kemasan untuk hampers, dan lainnya di rupa kardus. Tidak hanya memproduksi kemasan kardus dengan berbagai bentuk dan model, Anas meningkatkan produksinya dengan membuat paper bag, souvenir, dan lainnya. Dalam proses pembuatannya, tentu butuh ketelitian dan dibantu dengan alat semi modern. Jadi dalam membuat itu kita trial and error. Sama yang mau kita buat baru nih sekarang kardus, olahan limbah kardus, terus kardus dalam bentuk edukasi mainan itu kita ya riset and develop. Karena jangan sampai kita bisa buat tapi tidak bisa jual. Nah untuk kemasan, pertama ya kita memang lihat sebenarnya di dunia percetakan itu ada namanya master template namanya. Jadi kita bisa lihat templatenya di industri percetakan itu juga ada bukunya ya kan. Ada pola yang digambar, terus ada juga beberapa ibu-ibu saya dulu sempat buat manual tuh untuk kalau di kita namanya dummy ya atau prototipenya. Nanti baru itu kita cetak massal. Pasti ada trial and error. Terus ukuran juga kan kalau sekarang kita udah berani custom. Tuh, nanti kita coba untuk yang seperti ini. Dia kuatnya. Yang tersulit itu terkadang kawan-kawan UMKM atau konsumen kami dia pengen custom. Dia tidak persegi, ada yang model jinjing, ada yang model dulu kita juga pernah buat karpet telur tapi dus, itu untuk mawar telur tapi dus telur kan. Nah itu kan mesti itu tadi try and error tadi. Nah baru kita buatin cetakannya gitu. Karena kalau dibuatin cetakannya, pisaunya tadi dan ukurannya tidak sesuai ya itu nggak bisa dipakai gitu. Usaha Anas yang terbilang sukses hingga mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar tidak lepas dari dukungan istri dan keluarganya. Bahkan sang istri Nova Octavia rela mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya demi mendukung penuh usaha rupa kardus dan kemasan yang dirintisnya bersama-sama 3 tahun lalu. Itu sebenarnya basicnya dulu seorang karyawan, 13 tahun bekerja sebagai karyawan di perusahaan Alkes. Ketika saya habis melahirkan anak ketiga, jadi kita komit nih sama suami. Kayaknya Bunda harus resign deh. Kayaknya kita harus kembangkan usaha kita sama-sama, katanya kan. Selama ini 13 tahun bekerja di perusahaan Alkes, saya memang basicnya tuh keuangan, megang keuangan, megang pajak. Ketika suami udah menjalankan usaha di rumah seperti sekarang ini, ya salah satu bentuk support. Kalau dulu kan mungkin sambilan saya bantu suami ngurus keuangan suami, dari sambilan pulang kerja baru bantu. Ternyata nggak maksimal, jadi kita putuskanlah saya untuk resign bekerja. Jadi saya yang support suami di rumah, saya yang di rumah ngurus semuanya dari administrasi, keuangan maupun dengan karyawan ataupun belanja bahan baku, pokoknya intern keuangan perusahaan lah, usaha itu saya ngurus. Jadi suami bisa fokus keluar kayak gitu kan. Jadi untuk mencapai sesuatu yang maksimalnya kita harus maksimal juga di sini kayak gitu. Nova dan suami sadar dalam menjalankan suatu usaha harus ada target dan inovasi sebagai upaya mempertahankan brand yang dimiliki agar terus dikenal masyarakat.
Anas menyadari khususnya di Bengkulu, belum banyak UMKM yang memikirkan packaging atau kemasan yang dapat menjadi nilai tambah suatu produk. Nilai dan kualitas yang dimulai dari packaging menjadi daya tarik dan menentukan penilaian dari konsumen. Dalam menjalankan usahanya, Anas juga dibantu 11 karyawan yang sebagian besar ibu rumah tangga. Keterampilan ibu-ibu ini ternyata bisa menghasilkan tambahan rupiah bagi kebutuhan keluarga mereka. Oh, banyak sekali. Yang pertama pengalaman dari hal yang seperti kayak proses pembuatan dus yang selama ini kita nggak tahu yang bagaimana bentuk dus, kita semua tahu kini kan dari segi ukuran, bentuk kan. Begitu juga dengan proses pembuatan paper bag, body bagnya juga kita kini udah tahu gimana gitu. Pokoknya banyak pengalamannya gitu. Yang selama ini kita nggak tahu, akhirnya tahu gitu. Contohnya seperti dus kan, dari dus jinjing. Jinjingnya juga ada berbagai versi juga kan, dari yang kecil, yang besar, dan ada juga yang berkaca, kayak gitu kan. Ini namanya garutan kucing. Cakar-cakar di sini, dia bermain di cakaran kucing. Ya, ini tempat kucing bermain. Suka di ini dia, di dinding. Di dinding, di sofa. Biasanya itu akan merusak sofa. Kesulitannya waktu pas lagi mau bentuk dus yang dari konsumen, tiba-tiba mau membentuk proses awalnya gitu. Karena dia harus manual dulu. Dari ukuran awal kita bentuk dulu misalnya. Tapi setelah ada pisaunya, kita bisa proses dengan cepat juga. Antara kekeluargaan aja, kita selalu kompak kok. Dalam hal pekerjaan, apapun kita saling kasih tahu aja. Yang nggak ngerti kita kasih tahu, yang udah tahu kita sama paham juga gitu, sama satu keluarga gitu, bukan orang lain lagi gitu. Setiap hari sesuai juga pesanan itu juga berbagai macam, dari dus, paper bag gitu, ada juga gelas emuk, souvenir. Kita juga melayani yang namanya pesanan yasin gitu, sablon kayaknya gini ada terus, tapi enggak mesti ini misal kalau dus terus enggak dia gitu. Dia berbagi orangnya gitu. Kalau yang ini satu set kita jualnya. Ya, biasanya. Usaha kemasan kardus yang digeluti Anas tentu tidak berjalan mulus. Pasti ada kendala dan hambatan dalam prosesnya. Salah satunya yakni minimnya ketersediaan bahan baku. Ya, jadi kita kalau untuk kardus sendiri itu kita beli kardus lembaran. Paling kecil kita beli kardus itu 70 kali 100. Paling besarnya itu seukuran triplek 122 kali 244. Nah, itu kepingan semua, Mbak. Jadi kita bukan yang ngelola kardus bekas kan dijadiin packaging, enggak. Tapi memang ada kardus bekas kita tawarin untuk kawan-kawan yang online shop biasanya nih, ya kan, yang untuk sekedar packing kita tawarin namanya dus balian. Dus balian tuh mereknya di dalam, kardusnya di luar. Yang polosnya jadi yang sebelah dalam jadi di luar. Itu biasanya kawan-kawan online shop itu kan untuk packing secara cepat dia jadi itu kan. Dan ukurannya kan juga kecil. Itu biasanya juga kita daur ulang kardus-kardus yang ada di kita pun misalkan sisa produksi, gagal cetak ya kan. Itu juga kita bisa produksi situ. Dan kita juga ada beberapa kardus olahan limbah kayak garukan kucing. Terus trigonal untuk hiasan dinding gitu, dan kita akan coba nanti mainan anak-anak, edukasi anak-anak nanti untuk dari kardus. Setiap harinya, Anas mampu memproduksi kemasan kardus puluhan hingga ratusan, tergantung tingkat kerumitan pemesanan konsumen. Ia juga mampu menghasilkan omset
puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Memulai bisnis tentu harus siap dengan tantangan. Anas, pemilik usaha packaging, sudah memperhitungkannya mulai dari melihat peluang pasar, bahan, dan menentukan desain untuk setiap produk. Saat ini, di Bengkulu masih jarang ditemui produsen kemasan kardus, terlebih dengan harga yang bersaing dan bisa memesan hanya dengan jumlah sedikit. Ya, saran untuk khususnya kawan-kawan pelaku UMKM juga bisa diberdayakan juga kawan-kawan yang bergerak di industri lokal, di industri kreatif lokal kan. Dan di Bengkulu juga sudah banyak sekarang juga dengan teknologi yang ada, dengan mudahnya alat-alat percetakan ya di Bengkulu sudah ada gitu. Jadi jangan lihat sedikit lihatnya ke Bandung, ke Jakarta kan gitu. Jadi lihatlah di Bengkulu juga banyak potensi dan juga pastinya akan bisa menekan kos kan seperti itu. Dan terakhir ya untuk sekaligus kita promosi, kita akan buat olahan limbah kardus itu menjadi mainan edukasi anak, terus aksesoris, itu kita akan buat seperti itu. Ini kita lagi masih riset dan develop. Menggunakan kardus baru untuk memproduksi kemasan makanan, minuman, dan tempat hampers yang cantik. Tentu ada limbah yang dihasilkan. Anas tidak membuang atau menjual begitu saja. Justru, ia memanfaatkannya atau mendaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai dan menghasilkan rupiah. Kalau untuk pet store sendiri kita kasih harga lebih murah. Nah, ketika di pet store kita kasih lapisan plastik. Tujuannya biar nggak berdebu. Nah, ini catnip. Nah, terkadang di hewan piaraan yang jenis kucing, dia belum beradaptasi mau main di sini garuk-garuk. Nah, ini dirangsang dulu pakai catnip namanya. Catnip ini daun mentol. Ya, dia ciumkan baunya menarik. Nah, baru dia mau main duduk di sini. Yang ini yang polos, belum dicetak nih. Nah, dia punya ukuran 30 sama 35. Besar juga ini ukurannya emang ya? Ya, biasanya untuk oleh-oleh. Berkat kegigihannya dalam menjalankan usaha, Anas kerap diundang menjadi pembicara berbagai acara dan mendapatkan penghargaan serta masuk ke 30 besar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kedepan, Anas ingin membuat karya seni 3 dimensi dari limbah kardus yang dihasilkan setiap hari. Untuk menggapai sukses,
putuskan dengan tepat apa yang diinginkan. Tuliskan, kemudian buatlah sebuah rencana untuk mencapainya.